Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Erika Isabella, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menampilkan video UKIN dengan materi barisan dan deret aritmatika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti pada hari-hari sebelumnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin ketua kelas. Ya, silakan. Persiapan. Sebelum memulai pembelajaran kita di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Sonia ingin mengecek hadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Oke, Sonia cek dulu ya. Muhammad Reza ada? Ya. Oke, Restu Sulung? Ya. Oke, Ilham? Siap. Ada. Oke, Cika? Oke, Adinda? Oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, barisan dan deret aritmatika. Melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Coba, apa masih ingat kalian tentang barisan aritmatika? Masih ingat? Oke, jelas masih ingat ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, coba nomor berapa yang merupakan barisan aritmatika? 1. Oke, bagus. Berarti masih ingat semuanya ya. Oke, bisakah kalian menentukan suku ke N dari barisan aritmatika? Bisa. Oke, bisa ya. Coba Bu Sonia minta tolong Reza, bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika? UN sama dengan A plus N min 1B. Oke, benar sekali. Beri aplaus untuk Reza. Oke. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Reza, bahwa untuk mencari suku ke N barisan aritmatika tersebut yaitu dengan rumus UN sama dengan Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya bagaimana jika barisan aritmatika tersebut dijumlahkan hingga suku tertentu? Menjadi apa? Oke, menjadi deret aritmatika. Nah, bisakah kalian menentukan jumlah suku ke N dari barisan aritmatika? Oke, bisa. Coba Bu Sonia minta tolong Elvinta, bagaimana? SN sama dengan N per 2 A plus UN. Oke, beri aplaus untuk Elvinta. Oke. Tadi seperti yang disebutkan oleh Elvinta, bahwa untuk mencari suku ke N itu menggunakan rumus, jumlah suku ke N menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Itu jika UN-nya diketahui. Jika UN-nya tidak diketahui, bagaimana caranya? Adakah yang bisa menyebutkan bagaimana caranya? Oke, silahkan Tera. SN sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Oke, bagus sekali. Boleh aplaus untuk Tera. Rumus untuk mencari jumlah suku ke N barisan aritmatika jika belum diketahui UN-nya berarti Sn sama dengan N per 2 2A terus plus N min 1 dikalikan B. Seperti ini. Berarti yang atas, jika UN-nya sudah diketahui pakai yang atas apa yang bawah? Atas. Jika UN-nya belum diketahui berarti pakai rumus yang bawah. Oke. Masih ingat semuanya ya? Masih. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian amati video tayangan berikut ini. Manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian manfaat dari belajar barisan dan deret dalam
Pada bulan pertama dia menabung sebesar 50.000. Bulan kedua dia menabung sebesar 55.000. Dan bulan ketiga menabung sebesar 60.000. Demikian seterusnya. Berapakah jumlah tabungan selama 3 tahun? Untuk mengetahui jumlah tabungan, kalian bisa menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. 2. Seorang siswa telah mengembalikan buku pinjaman ke perpustakaan. Sesuai dengan aturan perpustakaan, denda pada hari pertama sebesar Rp3.000. Untuk denda hari berikutnya Rp1.000 per harinya. Jika seorang siswa telah mengembalikan selama 2 minggu, berapa dia harus membayarnya? Jika menghitung satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada konsep barisan dan deret, kalian akan menghitungnya dengan cepat. Contoh-contoh tersebut adalah beberapa manfaat dari barisan dan deret. Coba carilah manfaat lain dari barisan dan deret di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tayangan video tersebut, kalian dapat mengetahui beberapa manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika. Nah, salah satu manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari yaitu, coba siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Clara, silahkan. Untuk menghitung jumlah tabungan. Oke, untuk menghitung apa? Jumlah tabungan. Oke, berarti kalian nanti kalau menabung di suatu bank atau kalian menabung di koperasi, nanti kalian akan tahu dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun itu berapa hasil tabungan kalian. Paham? Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, nanti kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya alur pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengamati permasalahan yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua, berkumpul dengan kelompok yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Yang keempat, berdiskusi dalam kelompok terkait solusi pemecahan masalah yang akan dipresentasikan. Dan yang terakhir, nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Nah, untuk teknik penilaian, seperti kegiatan pembelajaran kita pada hari-hari sebelumnya, yaitu ada 3. Apa saja? Oke, ada 3. Seperti biasa, yaitu penilaian sikap dinilai dari pendapat dan ide untuk menyelesaikan permasalahan pada diskusi kelompok. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu seperti biasanya dinilai dari apa? Oke, hasil tes formatif yang nanti akan Bu Sonia berikan pada akhir pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan, nanti dinilai dari kreativitas kalian menuangkan proses dan hasil kerja dalam LKPD. Nah, selanjutnya coba diamati tayangan berikut. Ramai banget ya Pers. Festival Gandrung yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi bukti cintanya generasi muda dengan budayanya. Sampai-sampai bisa menambah semangat kemerdekaan juga tuh. Gending Jawa juga digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional ini. Harmonisasi alunan musik dan tarian tradisional berpadu apik menjadi seni pertunjukan menarik. Pertunjukan Gandrung Sewu Pers digelar pertama kali pada 17 November 2012. Biasanya sih untuk memperingati seminggu Festival Gandrung. Kira-kira ada 1.300 penari gandrung yang terlibat, Pers. Gak gampang tuh mencari ribuan penari. Para calon penari harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu. Kalau udah lolos, baru boleh ikut berlatih dan tampil dalam pagelaran
Penari gandrung ini rata-rata pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa. Kebayang nggak gimana repotnya menjadi ribuan generasi milenial untuk ikut partisipasi dalam kebudayaan ini? Ternyata fans, anak-anak muda Banyuwangi ini selalu menantikan momen festival Gandrung Sewu. Mereka selalu ingin terlibat sebagai penari meski tanpa dibayar sepeser pun. Wih, keren deh! Pagelaran tari kolosal ini terselip konsep cerita yang berkaitan dengan sejarah bumi Belambangan Banyuwangi. Koreografi dan formasi ribuan penari ini harus ditata dengan apik di sejak adegan tari. Kali ini tarian mengangkat tema Panji-Panji Sunan Koro. Tema ini bercerita kisah perlawanan prajurit Rempet Jogopati kepada Belanda. Perjuangan gigih para pejuang ini divisualisasikan dalam gerak tari ribuan penari gandrung dalam festival Gandrung Sewu. Tarian Gandrung Sewu juga melekat dengan perjuangan dalam merebut wilayahnya dari penjajah kolonial tuh. Awalnya tarian gandrung ini hanya dimainkan oleh penari laki-laki saja, fans. Mereka ibarat prajurit yang berjuang melawan penjajah. Mereka berkeliling kampung untuk menari sambil diiringi musik. Upahnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya selama masa peperangan. Nah, aksi mamen para prajurit ini disinyalir sebagai kamuflase untuk mengetahui strategi para penjajah. Kisah panjang tarian gandrung ini membawa nama Banyuwangi makin dibanggakan. Soalnya mampu mempertahankan kekuatan budaya di tengah terjangan budaya modern yang sulit dihindari. Sampai-sampai aksi tari gandrung ini menyedot perhatian wisatawan. Oke, apa sih yang sudah kalian lihat tersebut? Tarian apa? Oke, tarian Gandrung Sewu sudah nggak asing ya? Oke. Biasanya kalian melihat tarian Gandrung Sewu itu di mana? Oke, di Pantai Bum. Berarti semua sudah pernah lihat ya? Sudah. Oke. Nah, ada sedikit sejarah tentang Gandrung Sewu. Bu Sonia minta tolong Rani Puja, silahkan dibaca. Gandrung Sewu atau 1000 Penari Gandrung merupakan salah satu event dari Banyuwangi Festival. Gandrung Sewu diadakan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Pada awalnya Gandrung Sewu digelar untuk mengenalkan kebudayaan Banyuwangi, khususnya gandrung ke khalayak luas. Pada saat ini, Gandrung Sewu sudah menjadi ikon pariwisata budaya Banyuwangi. Event ini diadakan setiap tahun sekali di Pantai Bum yang berlatarkan Selat Bali. Gandrung Sewu juga menceritakan sejarah Belambangan pada masa berdirinya kerajaan Belambangan pada sampai kolonial. Oke, terima kasih Rani Puja. Nah, itu tadi sedikit tentang sejarah apa, Rek? Oke, sedikit tentang sejarah Gandrung Sewu. Nah, pada suatu hari kalian ditunjuk sebagai salah satu panitia dalam acara Gandrung Sewu. Nah, ketua panitia meminta dalam Gandrung Sewu pada tahun berikutnya, tahun berapa berarti? Oke, berarti pada tahun 2023 Gandrung Sewu supaya formasinya bagus ditentukan sebagai berikut. Ada berapa formasi? 5. Oke, ada 5 formasi yang tertera. Coba formasi pertama ada berapa informasi? Oke, lanjut informasi kedua. Oke, Bu Sonia minta tolong Ilham, coba formasi kedua, informasinya apa Ilham? Barisan pertama diisi oleh 4 penari. Terus? Informasi kedua, pada formasi ini terdapat 8 barisan penari. Oke, untuk formasi 3, Bu Sonia minta tolong Putra. Pada formasi ini barisan belakangnya selalu ditambah 2 penari. Pada formasi ini terdapat 9 barisan penari. Oke, untuk formasi 4, Bu Sonia minta tolong Cika, coba formasi 4. Barisan ketiga diisi oleh 22 penari. Barisan kedua pada formasi ini terdapat 8 barisan penari. Oke, itu tadi formasi berapa, Cika? Oke, formasi keempat. Untuk formasi kelima, Bu Sonia minta tolong Dion, silahkan Dion, formasi kelima. Barisan kelima diisi oleh 18 penari. Formasi kedua, barisan ke-8 diisi oleh 30 penari. Oke, berarti ada informasi di dalam setiap formasi. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan pada permasalahan berikut? Yang pertama, berapa jumlah barisan penari gandrung yang ada pada formasi 1?
Yang kedua, berapakah penambahan penari gandrung pada setiap barisan untuk formasi? 2. Nah, yang ketiga yaitu berapakah jumlah penari gandrung barisan kelima pada formasi? 3. Selanjutnya, berapakah jumlah penari gandrung barisan pertama pada formasi? 4. Yang terakhir, berapakah jumlah barisan penari gandrung yang ada pada formasi? 1. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Apa kalian sudah bisa? Belum. Oke, kalian belum bisa? Belum. Formasi pada gandrung sewu tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Kalian belum paham? Belum. Nanti kalian bisa buka sumber belajar, mencari berbagai sumber belajar, bisa dari bahan ajar yang Bu Sonia berikan atau dari sumber referensi lainnya. Nah, nanti kalian akan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk memecahkan setiap permasalahan tersebut. Untuk kelompoknya sudah Bu Sonia tentukan, yaitu sebagai berikut, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah ada namanya yang belum tercantum dalam kelompok? Oke, Amanta belum ada dalam kelompok. Oke, Amanta belum ada dalam kelompok. Amanta, oh iya, Amanta masuk di kelompok 6 ya. Oke, silahkan kalian bekerja dalam kelompok masing-masing. Kalian duduk senyaman mungkin. Kalian mencari bagaimana ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan. Oke, sudah dalam kelompok masing-masing? Sudah. Oke, di sini Bu Sonia akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Nah, di sini nanti ada petunjuk bagaimana cara menyelesaikan LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan langsung kepada Sonia. Silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada pada LKPD. Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Oke, coba diperhatikan terlebih dahulu. Tadi kan ada mencari dari sumber referensi. Nah, untuk sumber referensi kalian bisa cari di YouTube. Dari mana lagi? Oke, dari Google. Terus dari buku yang sudah kalian punya. Terus lalu kalian bisa download bahan ajar. Bahan ajarnya sudah Bu Sonia upload atau sudah Bu Sonia berikan dalam Google Classroom kalian. Ada Google Classroom kan? Nah, coba dilihat di situ. Di situ sudah Bu Sonia berikan bahan ajar. Kalian bisa menggunakannya untuk menyelesaikan bagaimana cara-caranya, ya. Silahkan. Ada 14 dikalikan sama 2, 14 dikalikan berarti 12. Sama. Oke, sumber referensinya sudah ada. Sudah di mana aja ya? Silakan lanjutkan. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Semua siap presentasi ya? Oke, selanjutnya silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 3 silahkan.
Jafrilia. Saya Monika Putri Gayatri. Saya Sinta Ratnasari. Saya Jonalia Jurnata. Baik, langsung saja penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Monika. Baik, pada persoalan pertama kita menghadapi pertanyaan berupa berapakah jumlah barisan penari gandrung pada formasi 1. Di sini sudah diketahui pada formasi 1 di barisan ketiga atau bisa kita rumuskan atau misalkan sebagai U3 diisi dengan 19 penari. Lalu U8 diisi oleh 39 penari dan jumlah suku N adalah 200. Dan di sini ditanyakan N. Untuk mencari N, kita menggunakan rumus SN. Tapi sebelum menggunakan rumus SN, kita harus mengetahui terlebih dahulu A dan B-nya. A untuk suku pertama dan B untuk selisih atau beda dari setiap baris. Pertama kita rumuskan UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita masukkan saja pada U3 sama dengan A plus, karena ini N sama dengan ini, maka kita masukkan 3 min 1 dan B. Di sini B-nya belum diketahui, maka dari itu kita tuliskan saja 3 min 1 sama dengan 2, dan 2-nya kita kalikan dengan B. Maka diperoleh hasil A plus 2B sama dengan 19. Untuk U8, kita menggunakan rumus yang sama, tinggal kita letakkan angka 8-nya pada rumus N. Maka akan diperoleh A plus 7B sama dengan 39. Kemudian setelah diketahui UN-nya, kita menggunakan metode eliminasi. Di sini kita mengeliminasi A untuk mencari B. Diperoleh sebagai min 5B sama dengan min 20 dan B sama dengan min 20 diper 5, hasilnya sama dengan 4. Kemudian setelah diketahui B-nya 4, kita mencari A-nya dengan cara kita masukkan dulu kita masukkan dulu B ke rumus. Kita gunakan metode substitusi yang atas, yang ini. Kita tulis saja A plus 2B sama dengan 19. Lalu kita masukkan 4 ke dalam rumus B. Maka akan diperoleh seperti ini. A plus 8 sama dengan 19. Dan A sama dengan 19 dikurangi 8. Maka diperoleh hasil yaitu A berupa 11. Kemudian setelah diketahui hasil A dan B, kita bisa mencari SN-nya. Kita cari N menggunakan SN dengan rumus N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Lalu kita mencari pemfaktoran menggunakan pemfaktoran yang kemudian dihasilkan N-8 kali 2N plus 25 sama dengan 0. Di sini kita bisa memperoleh hasil N sama dengan 8. Jadi dapat disimpulkan pada formasi 1 terdapat 8 barisan penari gandrung sesuai dengan jumlah N-nya tadi. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Dion, silakan. Ya, pada permasalahan kedua yaitu berapakah pertambahan penari gandrung pada setiap barisan untuk formasi 2. Informasi yang didapat yaitu barisan pertama diisi oleh 4 penari dan pada formasi ini terdapat 8 barisan penari. Yang pertama yaitu diketahui U1 sama dengan A sama dengan 4 dan S8 sama dengan 200. Ditanya yaitu B. Jawab SN. Kita menjawab pertanyaannya dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2
2A plus N-1 kali B. B sama dengan 6. Jadi pertambahan penari gandrung pada setiap barisan untuk formasi 2 adalah 6. Materi selanjutnya saya serahkan kepada saya. Baik, sebelumnya langsung saja nomor 3, yaitu berapakah jumlah penari gandrung pada barisan kelima pada formasi ketiga. Bisa dilihat, diketahui B atau beda sama dengan 2 dan jumlah suku sama dengan 200. Yang ditanyakan U5. Sn sama dengan N per 2A plus N-1 dikali B. Jadi A-nya adalah 11. Selanjutnya dihasilkan A atau suku pertama sama dengan 11 dan diketahui B atau beda sama dengan 2. Jadi UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dan hasilnya U5 sama dengan 19. Jadi untuk kesimpulannya, jumlah penari gandrung pada barisan kelima pada formasi ketiga adalah 19. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Tiza. Baik, langsung saja soal keempat, yaitu berapakah jumlah penari gandrung barisan pertama pada formasi keempat? Langsung saja diketahui U3 atau suku ketiga adalah 22 dan jumlah suku 8 adalah 200. Ditanya suku pertama, langsung saja menjawabnya. Kita pertama menggunakan cara barisan aritmatika, yaitu dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Langsung saja UN adalah U3 sama dengan A plus 3-1 dikali B sama dengan 22 dan mendapatkan hasil A plus 2B sama dengan 22. Cara yang kedua menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Lalu kita menggunakan metode eliminasi, yaitu diambil dari cara yang pertama dan kedua. Jadi bedanya mendapatkan 2, yaitu dapat dari min 6 dibagi sama dengan min 3. Lalu kita menggunakan metode substitusi, yaitu saya ambil dari yang pertama, A mendapat hasil 18. Nah, jadi jumlah penari gandrung barisan pertama pada formasi keempat adalah 18. Lanjut, soal kelima yaitu berapakah jumlah barisan penari gandrung yang ada pada formasi 5. Langsung saja diketahui suku kelima sama dengan 18, suku ke-8 sama dengan 30, dan Sn atau jumlah suku ke N adalah 200. Ditanya yaitu N. Langsung masuk ke metode eliminasi, yaitu A plus 4B sama dengan 18, A plus 7B sama dengan 30. Jadi bedanya mendapatkan 4. Langsung masuk ke metode substitusi, yaitu A plus 4B sama dengan 18. Lalu dihasilkan A atau suku pertama yaitu 2 dan B bedanya adalah 4. Jadi Sn, kita masuk rumus ke Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Jadi N sama dengan 10. Nah, jadi jumlah barisan penari gandrung yang ada pada formasi 5 adalah 10. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Apakah boleh mencari A menggunakan persamaan A plus 7B sama dengan 39? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Boleh saja, karena untuk mensubstitusikan menggunakan persamaan A plus 2B sama dengan 19 dan A plus 7B sama dengan 39, hasilnya akan tetap sama. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum
presentasi dari masing kelompok sudah bagus. Cuma Bu Sonia ingin memberikan sedikit penguatan ya. Kalau ada seperti ini, sebentar. Nah, ini contohnya di ini, Rek. Ini, contohnya di ini. 2n kuadrat plus 9n min 200 sama dengan berapa? 0. Oke, 0. Tadi masih ada yang menyebut 0 ini, biasanya kesalahannya 0 disebut apa? Kosong. Oke, kalau kosong kan berarti tidak ada. Ada nggak ini berapa? 0. Oke, berarti yang benar 2n kuadrat plus 9n min 200 sama dengan 0. Oke, benar. Oke, tadi ada lagi yang ini, persamaan. Persamaan contohnya kalau 2n kuadrat plus 9n min 200 harus sama dengan 0 nggak? Sama dengan 0 dibaca lengkap kan? Dibaca lengkap kan? Tadi ada yang baca 2n kuadrat plus 9n min 200. Jadi difaktorkan menjadi n min 8 dikalikan 2n plus 25. Kalau nggak ada sama dengan 0 berarti kan bukan persamaan kan? Jadi harus dibaca lengkap 2n kuadrat plus 9n min 200 sama dengan 0. Oke, itu jadi persamaan. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, sekarang kalian keluarkan selembar kertas. Silakan kalian keluarkan selembar kertas, dikasih nama. Lalu kalian buka Google Classroom kalian. Di situ Bu Sonia sudah memberikan tadi penilaian pengetahuan dinilai dari mana? Oke, tes formatif. Jadi sekarang kalian kerjakan tes formatif yang sudah Bu Sonia unggah pada Google Classroom kalian. Silahkan dibuka. Silahkan dikerjakan ini soalnya seperti ini. Silahkan dibuka pada Google Classroom masing-masing. Waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai ya? Sudah selesai? Oh, belum ya, sudah. Kurang 2 menit waktunya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Silahkan kalian foto hasil jawaban kalian lalu seperti biasanya diunggah pada Google Classroom. Caranya seperti biasanya, oke? Oke, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, menyenangkan ya. Sudah selesai semua di-upload di Google Classroom? Sudah, oke. Apa yang kita peroleh pada pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang diperoleh? Mengetahui manfaat. Ya, oke. Apa yang kita peroleh pada kegiatan hari ini? Coba Bu Sonia minta tolong. Siapa? Siapa coba angkat tangan yang bisa? Oke, Aji, silahkan. Mengetahui manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Oke, manfaat. Beri aplaus dulu untuk Aji. Oke, kita hari ini belajar tentang manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Nah, oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Silahkan kalian pelajari tentang barisan dan deret geometri untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian kemas-kemas. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, silahkan dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas. Silahkan Dion. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.